Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minina bil imani wal ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'da zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayyitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan, memberikan kita beberapa nikmatnya, meskipun kadangkala kita tidak meminta nikmat tersebut, meskipun kadangkala kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah tetap memberikan nikmat itu kepada kita walaupun tanpa kita minta. Allah dengan sifatnya yang Maha Rahman dan Rahim, sifat Rahman Allah itu diberikan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Akan tetapi sifat Rahimnya Allah Subhanahu wa taala Allah berikan khusus kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Coba kita bayangkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mulai kita tidur sampai kita bangun, begitu juga tidur kembali dan seterusnya, Allah tetap memberikan curahan nikmat kepadanya. Kadangkala manusia lupa diri, kadangkala manusia tidak pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang berikannya kepada kita. Untuk itu saudara-saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa syukur itu terlaksana dengan 3 perkara. Pertama adalah dengan hati. Kita yakin bahwa apapun yang terjadi berupa nikmat kepada kita itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepadanya bahwa itu semua datang dari Allah. Kita syukuri. Hati kita bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut. Yang kedua adalah mensyukuri nikmat itu, yaitu dengan lisan. Tentunya dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu merupakan hal yang kedua sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah. Dan hal yang ketiga saudara-saudara adalah kita melaksanakan, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur kita itu kita buktikan melalui anggota badan, maka kita meningkatkan ibadah dan juga ketakwaan kepadanya. Salawat berserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan dan contoh bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau, kita nanti mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Hari yang tidak ada di sana gunanya harta, hari yang tidak ada di sana gunanya pangkat dan jabatan, hari yang tidak ada di sana gunanya yaitu saudara dan lain sebagainya. Semua manusia di kala itu saling menyelamatkan diri masing-masing.
maka kita di sana butuh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita bertemu kembali, dan yang akan kita bicarakan sebagai topik tausiah kita atau tema yang kita angkat dalam kesempatan yang mulia ini ialah adab bermedia sosial. Tidak bisa kita pungkiri perkembangan informasi dan komunikasi saat ini sudah tidak bisa dibendung, dan memang mungkin ini sudah merupakan suatu kebutuhan bagi seseorang. Dengan alat yang cukup canggih, saudara-saudara, bisa membuat sebuah jejaring, bisa membuat sebuah komunikasi, bisa dengan alat ini mendekatkan yang jauh, dan bahkan bisa dengan alat ini menjauhkan yang dekat. Oleh karena itu, dalam bermedia sosial tentunya kita harus pandai-pandai dalam memanfaatkan media ini. Jangan sampai sebagai apa yang kami sampaikan, syukur-syukur bisa mendekatkan yang jauh, tapi yang kita khawatirkan adalah bisa menjauhkan yang dekat. Dengan melalui media sosial ini akan memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, akan memberikan kemudahan dalam memberikan informasi di tengah-tengah masyarakat. Mau tidak mau, suka tidak suka, hari ini itulah kenyataannya, bahwa sarana komunikasi ini adalah merupakan suatu alat yang sangat dibutuhkan oleh manusia pada zaman ini. Dengan adanya media digital ini berbasis sosial, seharusnya kita harapkan dapat mendatangkan yang namanya kemaslahatan, mendatangkan yang namanya kebaikan. Akan tetapi justru sebaliknya, kita harus juga mewanti-wanti jangan sampai dengan adanya media sosial ini bisa menciptakan ataupun yang mendatangkan mafsadah ataupun kerusakan di tengah-tengah masyarakat. Hadirin pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan perkembangan media sosial saat ini, Majelis Ulama Indonesia Pusat melalui Komisi Fatwa telah memperhatikan bagaimana kemaslahatan yang terjadi dalam memakai media sosial ini, dan juga apa mafsadah ataupun kerusakan yang ditimbulkan oleh media sosial ini, sehingga oleh Komisi Fatwa mengeluarkan sebuah acuan bagi umat Islam dengan diterbitkannya, yaitu berupa sebuah surat keputusan nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Dalam bermuamalah, dalam hubungan kita dengan orang lain melalui jejaring sosial ini, dengan sesama, setiap muslim saudara-saudara wajib berdasar yaitu pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasar kepada hawa nafsu saja atau kemauan sendiri. Berdasar kepada kebajikan, berdasar kepada prinsip persaudaraan, berdasar kepada sikap saling menasihati akan kebenaran, serta kita mengajak pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Perlu jadi catatan penting bagi kita bahwa pengguna media sosial ini adalah laksana pisau bermata dua. Kenapa dikatakan demikian? Jika media sosial ini digunakan untuk kebaikan, maka ini sangat baik. Akan tetapi, saudara-saudara, kita perlu ingat, maka jika sebaliknya kita salah gunakan, maka ini akan dapat menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak baik dan dapat merugikan
merugikan kita dan bahkan merugikan orang lain dan masyarakat. Ada beberapa kriteria yang perlu kita perhatikan oleh siapa saja yang ingin menyebarkan sebuah konten atau informasi kepada halayak ramai. Yang pertama adalah unsur yang perlu kita perhatikan, bahwa informasi yang kita sebarkan itu adalah memang benar-benar. Informasi yang mau kita share itu adalah benar, baik dari sisi waktu, baik dari isinya, baik dari sumbernya bisa terpercaya, baik dari tempatnya atau kejadiannya, latar belakang dan konteks informasi yang disampaikan itu memang benar informasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita ingin menyebarkan suatu konten atau informasi, kita harus memperhatikan bermanfaat atau tidak. Informasi yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi kita sebagai penyebar informasi, atau memang informasi yang kita bagikan itu kepada orang lain atau kepada kelompok bermanfaat bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut. Kalau memang tidak ada manfaatnya, saudara-saudara, kita tahan dulu, jangan kita sebarkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang ketiga, dalam menyebarkan sebuah konten atau informasi, kita harus memperhatikan bahwa informasi tersebut adalah bersifat umum. Maksudnya apa? Informasi yang bersifat umum ini maksudnya adalah cocok untuk dikonsumsi, cocok untuk disebarluaskan kepada halayak ramai, kepada masyarakat luas. Bisa dikonsumsi atau bisa dibaca oleh berbagai kalangan, dari faktor usia, dari faktor keberagaman. Jadi jangan kita menyudutkan atau memojokkan pihak-pihak yang lain atau pihak-pihak tertentu. Ini perlu diperhatikan, saudara-saudara. Inilah yang dikatakan bahwa informasi itu harus bersifat umum. Kriteria yang selanjutnya adalah tepat konteksnya. Artinya informasi yang mau kita sebarkan itu adalah jangan kita tambahi ataupun kita kurangi. Kenapa demikian? Karena hal ini akan bisa menguntungkan sepihak dan bisa merugikan pihak yang lain. Maka ini perlu kita perhatikan. Informasi yang kita sebarkan itu tepat konteksnya. Jangan hanya kita mengambil keuntungan, akan tetapi kita juga harus memperhatikan adakah orang yang dirugikan atau tidak. Kriteria yang selanjutnya adalah memiliki hak. Maksudnya ya saudara-saudara ialah orang tersebut memiliki hak untuk menyebarluaskan informasi tanpa melanggar hak kekayaan intelektual ataupun hak orang lain, dan juga dia tidak melanggar hak privasi ataupun hak individu. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dalam bermedia sosial ini adalah sudah sama halnya dengan hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita perhatikan, media sosial ini sudah dianggap merupakan suatu kebutuhan. Dulu mungkin ini adalah kebutuhan yang termasuk kebutuhan sekunder. Tapi kalau sekarang kita lihat sudah dia bisa mendekati dan bahkan bisa kita katakan media sosial ini sudah merupakan ataupun alat komunikasi ini sudah bisa dikatakan termasuk kategori kebutuhan primer bagi seseorang. Oleh karena itu, maka bermedia sosial ini adalah sama halnya dengan kita bergaul dalam kehidupan sehari-hari. Tentu dalam pergaulan saudara-saudara banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah jangan kita sembarang membagi atau men-share tulisan yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermanfaat, karena risikonya akan banyak orang yang tersesat akibat ulah kita. Ini kadangkala kalau kita lihat ada kuota gratis, bagikan, kita share kepada orang, kita kirim.
Silakan dibuka, silakan di like and share, padahal kita tidak tahu menahu asal usulnya dari mana. Kita sudah di sana sebagai aktor, ikut dalam proses pembodohan atau ikut dalam proses penipuan kepada orang lain. Ini harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Kalau memang tidak bermanfaat, mari kita tinggalkan. Jangan kita share, jangan kita bagi. Cukup kita baca. Kalau tidak cocok menurut iman kita, menurut hati kita, kita hapus segera apa informasi atau konten yang kita dapatkan itu. Karena sumber tidak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya sebaik-baik keislaman seseorang, dia itu meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat baginya. Jelas kita tinggalkan. Jelas jangan kita bagi-bagi. Kalau memang kita tidak tahu sumber dan arahnya kemana dan apapun yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Hadirin pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, dengan bermedia sosial ini adalah kita berbekali diri kita dengan iman dan takwa. Tanya, katakan dulu pada diri kita, bagaimana dan apa manfaat yang saya peroleh dari bermedia sosial ini. Kalau memang lebih banyak manfaatnya, lebih banyak maslahatnya daripada mafsadah atau kerusakan, daripada mudaratnya yang ditimbulkan, maka mana kita pilih? Kalau dia lebih banyak maslahatnya, mari kita teruskan, mari kita gunakan. Akan tetapi kalau mafsadah kerusakan yang ditimbulkan itu, kita stop saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah saudara-saudara, dengan keimanan dan ketakwaan itulah nanti yang akan memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dengan adanya media sosial ini, perlu semuanya ini kita bentengi dengan iman. Iman inilah yang membentengi apapun dalam media sosial ini, berbentuk Facebook, berbentuk WhatsApp, berbentuk Instagram dan lain sebagainya. Memang tujuannya ini, kalau kita pergunakan ke arah kebaikan, ini akan baik. Kalau kita pergunakan ke arah keburukan, ini akan bisa buruk. Ini adalah kembalinya kepada kita, dikontrol oleh iman yang ada dalam diri kita masing-masing. Kalau iman ini bisa memfilter, iman kita inilah yang bisa menyaring ketakwaan kita kepada Allah. Apapun, dimanapun kita menggunakan alat media sosial ini, Allah tetap mengontrol kita, Allah tetap melihat kita, Allah tetap mengawasi kita. Itulah perasaan kita, sehingga kita tidak tega menggunakan media sosial ini ke hal yang tidak baik. Hadirin pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita pergunakan adalah untuk berjihad dan menebar kebaikan. Berjihad dan menebar kebaikan melalui media sosial. Artinya berjihad menyampaikan dakwah-dakwah, menyampaikan kisah-kisah para nabi-nabi, kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para pejuang-pejuang Islam, para sahabat dan tabi'in dan lain sebagainya. Ini memang sangat baik. Kita tebar kebaikan, kita jalin hubungan silaturahim. Yang mungkin kita punya teman yang dulunya kita sangat akrab, kita tidak tahu lagi di mana dia. Dengan adanya media sosial ini, maka terjalin kembali komunikasi yang baik, terjalin kembali silaturahim yang baik. Karena silaturahim ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi asarihi falyasil rahimah. Untuk itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya yang harus kita perhatikan adalah jaga tangan ataupun lisan dari menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan dan juga menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Kita harus berhati-hati, saudara-saudara. Jangan sampai tangan kita ini terlanjur, jangan sampai lisan kita ini terucap dari lisan kita ini suatu informasi yang dapat menutupi kesalahan, dengan maksud juga adalah menyalahkan yang benar, dan kita bisa dan berani membenarkan yang salah. Karena ingat, saudara-saudara,
Allah sangat tegas berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada satu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Kemungkinan dari lisan kita tidak terucap, akan tetapi apa yang ada di dalam hati kita ini kita tuliskan melalui jari kita, menulis sebuah tulisan ataupun mengirim sebuah berita melalui jari kita ini yang memang konon asalnya adalah dari hati kita. Memang tidak terucap dari lisan, akan tetapi hati kita ini yang bicara. Kita tuangkanlah dalam sebuah tulisan, kita kirimlah melalui media sosial. Ini juga kita harus hati-hati, karena nanti kita akan pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya dalam menggunakan media sosial ini jangan kita lalai dengan waktu, bahkan menimbulkan ataupun kita tega untuk meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Coba kita perhatikan generasi-generasi, coba kita perhatikan anak-anak zaman sekarang ini. Dia belum kadang-kadang pandai jalan, dia sudah dikasih HP, banyak permainan-permainan, dan juga banyak di sana hiburan-hiburan, banyak di sana tontonan-tontonan yang ini mereka sudah konsumsi. Yang kalau inilah merasa seluruh otaknya mencerna apa yang memang ditampilkan, disajikan di dalam media sosial ini. Kadangkala tidak ada penyaringnya, kita berikan saja, tidak kita awasi. Ini akan memberikan dampak kepada generasi-generasi kita yang akan datang, saudara-saudara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini juga kita perlu untuk menghindari yang namanya adalah berita bohong atau hoax, atau yang dikatakan istilah hoax. Belakangan ini isu-isu banyak kita temukan dengan berbagai macam obat. Apalagi sekarang ini kita dihadapi dengan yang namanya COVID-19. Sudah kita ingat, ada yang mengatakan bahwa obat daripada COVID-19 ini adalah telur ayam. Maka orang banyak pada malam itu yang ditentukan, jangan sampai subuh semua satu rumah harus mengkonsumsi. Itu merupakan obat penangkal dari COVID-19. Di-share, kita tidak tahu dari mana arahnya, kita tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak. Tapi karena kita memang sangat ketakutan menghadapi virus yang sangat membahayakan ini, langsung di-share dan juga perangkat ramai-ramai ke toko sehingga habis telur. Coba kita bayangkan, ini berita benar atau tidak, kita pertimbangkan. Kita tidak lagi mengkaji secara akal sehat kita. Pokoknya kita dapat dari media sosial, kita bagi, dan kita pun ikut di dalamnya. Na'udzubillah min zalik. Semoga orang-orang yang melaksanakan ini kembali ke jalan yang benar dan bertaubat kepada Allah jika dia sudah terlanjur. Jangan kita sesat dan menyesatkan orang, saudara-saudara. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya dengan bermedia sosial ini, jangan sampai kita terjerumus kepada yang namanya ghibah. Rasulullah SAW melalui hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, tahukah kamu sekalian apakah menggunjing itu? Apakah menggibah itu? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah menggunjing itu? Maka beliau bersabda, yaitu bila kamu menceritakan keadaan saudaramu yang ia tidak menyenanginya. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, seandainya saya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada saudara saya itu? Maka Rasulullah dengan tegas menjawab, apabila kamu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada saudaramu itu, maka berarti kamu telah menggunjingnya, kamu telah menggibahnya. Dan apabila kamu menceritakan apa yang sebenarnya tidak terjadi pada saudaramu itu,
maka kamu benar-benar membohongkannya. Riwayat Muslim. Allah juga sangat benci kepada orang yang menggibah. Allah juga sangat benci kepada orang yang menggunjing, menceritakan aib daripada saudara-saudaranya. Ingatlah saudara-saudara, bahwa kita ini adalah manusia biasa yang lemah, yang kadang-kala kita tidak tahu aib kita banyak, akan tetapi kita sangat sibuk mengurusi orang lain. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis lain, "Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntunglah orang yang sibuk memikirkan aibnya sendiri, orang yang sibuk memikirkan kekurangannya sendiri, dibanding dia mengurusi kekurangan orang lain. Dia sibuk mengurusi dirinya sendiri. Dia sibuk dan sadar bahwa kekurangannya sangat banyak. Dia tidak mau melihat kekurangan orang lain. Kekuranganku sendiri pun sangat banyak. Bagaimana aku bisa mengurusi orang lain? Itulah prinsip orang-orang yang memang benar-benar tahu dengan aturan-aturan bahwasanya kita tidak boleh menggibah. Kita kadangkala saudara-saudara dipandang baik, kadangkala kita bukanlah memang orang yang terbaik, tapi karena kadangkala kita menyangka bahwa kitalah orang yang baik, padahal saudara-saudara, Allah masih menutupi aib-aib kita. Kalau seandainya Allah membuka aib kita, sungguh ini adalah sangat memalukan. Di dunia ini Allah bukakan aib, tidak seberapa malunya. Kalau Allah bukakan aib kita di akhirat, orang mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat dunia ini melihat aib kita, maka kita berserah diri kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu melindungi kita. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang menggunakan media sosial ini dengan menggunakan ke hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kami sampaikan tausiah ini dapat bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.